1 Petrus 1. Karena Petrus itu kita tahu seorang murid Yesus yang bergebu-gebu ketika Yesus hadir, masih memberikan mujizat, memberi makan 5.000 dan sebagainya. Bahkan dia hadir. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa anak manusia akan dihakimi, akan dicemeti segala macam, bahkan dibunuh, dia berani membela. Dan ketika puncaknya ketika ditangkap kabur juga dan dia menyangkal. Jadi satu pertanyaan, ketika Petrus itu menjadi layak di hadapan Tuhan, dia mengaku dosa. Itu yang lebih daripada si pengkhianat, si murid Yesus. Baik, kita baca dulu sebelum kita masuk di 1 Petrus 1, 3, 4, 5, 6. Kita coba buka di 1 Petrus 1, 18 sampai 20. Boleh bantu Patrick baca biar kita lebih mantap lagi untuk lanjut di 3 dan 4, 5, 6. Baik, saya bacakan Silakan. dari 1 Petrus 1, 18 sampai 19, betul? 20. 18 sampai 20. 18 sampai 20. 3 aja ya, iya. Baik, 2 ayat. demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Amin. Amin. Ini bertahan, biar firmannya tetap tetap muncul supaya saya juga bisa. Jadi gini, ini luar biasa. Firman itu berarti kan seperti perkataan Tuhan, pesanan Tuhan, atau mengingatkan Tuhan supaya kita ini tetap di dalam Tuhan, tetap iman kita tidak tergoyahkan apapun situasi, kondisi, kesulitan kita. Bahkan kebahagiaan pun kita tidak lupa. Thanks God, sampai saat ini Ebenezer, Tuhan masih tolong kita. Jadi sebab kamu tahu, berarti semua ini orang percaya tahu. Kita tidak bicara orang yang tidak mengenal, pasti tidak tahu. Ya kan, mungkin dia tahu tapi sebenarnya dia tidak tahu. Tapi kalau kita ini wajib dan syukur sudah dimateraikan, sudah harus tahu bahwa kita telah ditebus. Amin. Amin. Karena ini baru kita merayakan kematian Tuhan. Pasca, karena paling inti dari orang kekristenan ketika Tuhan menyalibkan dirinya untuk kita semua. Ini yang kalau dulu orang bilang salib itu kebodohan, satu kehinaan, satu sia-sia. Bagi kita orang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah. Salib itu yang memerdekakan kita. Salib itu yang menolong kita. Ya, kita yakin percaya. Tidak ada kesulitan yang tidak pernah Tuhan berikan solusi. Sulit apa? Sulit boleh, susah boleh, nggak masalah. Itu bagian hidup manusia. Tapi dia telah tebus cara hidupmu yang sia. Benar. Aku tidak bisa bayangkan kalau Tuhan tidak pernah datang di dunia ini memberitakan kabar baik, bagaimana menyelamatkan, cara hidup menyelamatkan bersama. Aku tidak mungkin kita sampai sekarang masih pai-pai. Doa sini, lihat batu, doa, lihat pohon, doa, sudah nggak tahu, nggak jelas. Tapi ini satu fokus, salib, pandanglah salib, karena dia akan memerdekakan kamu. Jadi kamu warisi, memang benar. Dari dulu memang kita jujur, saya ini kekristenan itu mungkin dari kecil, tapi sebelumnya tidak tahu. Orang tua kita juga dari wasi nenek moyang, oh kita harus begini, harus begini. Banyak aturan-aturan yang tidak jelas. Memang betul, mereka belum mengenal Tuhan, belum ada Tuhan Yesus, memang liar. Jadi kita ini tadinya sudah warisi, tapi dengan pengorbanan Tuhan, setelah itu artinya sudah ditebus, sudah nggak perlu lagi cari penebusan yang lain. Dialah satu-satunya. Ini untuk menekankan, ya. Melainkan dengan darah yang mahal.
Biasanya pengorbanan itu kalau hanya pengorbanan uang mungkin ya sebagian kecil. Pengorbanan waktu itu mungkin cara kita untuk menolong dia. Tapi ini beda. Ini darah yang mahal. Darah itu menyangkut hidup. Bagaimana manusia tanpa darah? Aliran bagaimana dia mau hidup? Jadi darah ini diberikan kepada kita yang berdosa yang tidak layak sehingga layak. Itulah Yesus Kristus, luar biasa. Darah Kristus yang sama seperti darah. Kalau zaman dulu kadang-kadang ini orang yang tidak mengenal perjanjian baru, dia pikir dia korbanin sapi, domba itu artinya dia bisa ditebus. Tidak bisa. Makanya mereka bilang, saya kalau dosa besar saya pilih sapi yang mahal. Setelah itu besok saya boleh berbuat dosa, nanti tahun depan tidak bisa. Sekali kamu sudah ditebus, sudah jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Boleh nggak kita? Pokoknya sudah tidak bisa. Tuhan bilang firman itu ya dan amin. Apakah kita berbuat? Memang kita berdosa karena kasih karunia Tuhan. Jadi dosa itu kita jangan buat. Ya, mungkin dari luar, mungkin dari dalam hati itu kita nanti proses. Maka dari itu ada firman untuk meluruskan. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Jadi sekali tebus darah yang mahal, artinya kita sudah dibebaskan dari dosa yang asal. Dosa yang selalu meninggalkan. Memang bagaimana kita bisa melihat Tuhan kalau kita berdosa? Tidak mungkin. Kata firman, suci hatinya bisa melihat Tuhan. Yang berikutnya, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi kamu ia baru menyatakan. Kita di akhir zaman ini memang banyak orang mengejek, kok kapan Tuhan nggak datang dari dulu. Tapi yakin percaya, kita ini waspada, tetap menanti kehadiran Tuhan. Sebab itu jadilah bijak terus seperti wanita yang bijak menanti mempelai. Jadi saya tidak bicara banyak tentang akhir zaman. Jadilah akhir zaman itu kita tahu Tuhan pasti datang untuk kedua kali karena dia sudah menyatakan di Kisah Para Rasul. Sudah jelas. Baik, ini untuk pertama intermezzo bahwa kita yakin 1 Petrus 1:18 sampai 20 kita sudah paham ya. Sekarang kita lari atau kita masuk ke intinya 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dulu. Nah, ini sebelum Patrick baca, kemarin kan gereja kita, gereja Base ini berulang-ulang sampaikan iman. Iman itu harus kita kuatkan. Kenapa? Gembala senior sudah tahu ke depan sebelum pandemi itu sudah tahu akan terjadi. Bahkan malapetaka, bahkan ekonomi jatuh. Nah, tadi ada bicara soal aset segala macam. Memang saya sendiri juga punya aset, mau jual-jual tidak bisa. Karena pun bisa terlalu murah. Sehingga tunggu waktu Tuhan. Memang sebelum pandemi itu ada orang kita punya ruko di Ancol, memang supaya kita pegang cash dan kita memang bisa investasi atau permodalan pekerjaan dengan karena ruko kita belum maksimal karena 3,5 lantai itu cuma dipakai 2 lantai, sebaiknya kita jual atau kita cari yang lebih kecil. Nah sekarang ini dengan setiap pandemi terjadi, kita lihat orang dari rumah aja bisa menghasilkan uang. Jadi kadang-kadang tempat itu bukan jadi satu keharusan, terbukti dimanapun kita berada harus menciptakan peluang. Nah inilah gara-gara pandemi banyak juga yang maju, banyak juga yang melarat, banyak juga yang sedih, bahkan bangkrut. Tapi artinya tidak semua juga rusak. Jadi orang yang punya hikmat, yang punya keahlian, punya kelebihan, terbukti dengan pandemi ini banyak juga surprise, bahkan bisa tidak merasa pandemi itu ada. Bahkan dia bilang kalau boleh pandemi ada terus. Ini kan kebalik-balik. Jadi artinya Tuhan tidak pernah tertutup dengan hal-hal yang gini. Jadi
Ada iman supaya iman itu dari Tuhan dan kembali ke Tuhan. Bukan iman kita loh. Sejauh mana pintar kita? Nggak mungkin. Ya, biarpun kamu sekolah lebih dari S3, nggak mungkin kamu lewat pikiran Tuhan. Nggak mungkin kebaca. Jadi nggak salah juga memang Gembala Senior sudah sampaikan iman supaya iman kita semakin kuat. Godaan, cobaan, malapetaka, dan juga hambatan kita tetap kuat di dalam iman. Ada pengharapan. Nah, di dalam iman itu tentu ada pengharapan. Pengharapan apa? Hanya Tuhan. Hanya dekat sama Tuhan aku tenang. Hanya dekat Tuhan aku dapat. Jadi boleh nggak berharap ke saudara teman? Boleh, nggak masalah. Tapi bukan kehendak kami. Tuhan yang melalui orang itu. Nggak mungkin Tuhan sendiri. Orang Musa aja mau ketemu nggak bisa gimana. Jadi Tuhan memakai teman, memakai orang tua, memakai saudara, bisa menolong kita. Menolong itu bukan karena uang kita ini, bukan. Bisa juga secara advice, bisa juga waktu, segala macam lah. Termasuk komsel kita ini, ya kan, melalui beripaya juga, cari-cari link, akhirnya dapat. Meskipun kita mungkin 5-6 orang di sana, di jauh, tapi artinya bersyukur. Tugas kita bukan sampai 5-6 orang tujuan, tugas kita harus sampaikan juga kepada orang lain di luar di sini untuk menyatakan bahwa sampai sekarang ini Ebenezer, Tuhan masih nolong kita. Jadi di ayat 3, coba Patrick mulai baca. Baik, demikian firman Tuhan. Judulnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Luar biasa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, ini luar biasa ya. Ini bukan saya yang buat, saya juga nggak mau cerita di luar dari firman. Itu namanya, kalau dari luar masuk ke firman Allah, itu namanya eksegese. Sebenarnya bukan eksegese, tidak baik. Harus eksegese. Artinya, dari firman terpancar kehidupan. Makanya betul firman katakan, jagalah hatimu. Hatimu gimana? Hatimu galau, hatimu iri hati, hatimu kacau. Bagaimana mau keluar kebaikan? Tak mungkin. Hati yang penuh, hati yang sukacita. Apa ini? Oh, saya susah. Enggak masalah. Memang susah itu harus dilalui. Enggak mungkin ada penghalang di depan. Oh, enggak enak, penghalang memutar dimanapun, di negara manapun, di provinsi manapun. Ya, kalau kamu tidak bisa bertahan hidup, tidak mau tantangan hidup, nggak bisa. Bahkan diketek juga orang tua tetap nggak bisa kalau kamu sendiri juga tidak kuat. Nah, ini Tuhan sampaikan, ya, kita harus kuat. Karena apa? Kita dibekali firman Allah, apalagi iman Tuhan Yesus, ya kan, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita jangan ngomong kasih itu terlalu luas. Nanti baca aja 1 Korintus 13 itu, wah itu luar biasa. Tapi hari ini kita khusus baca, ada iman yang kita tetap kokoh, ya. Iman itu jangan cuma sampai kita. Mistar itu atau penggaris itu estafet harus ke suami, ke anak, ke saudara. Ya, saya suka sekali memulai kehidupan itu karakter Kristus dari keluarga. Itu sudah harga mati. Ya, kenapa? Bagaimana kita memenangkan keluarga lain? Keluarga kita kacau balau. Istri sama suami tidak sepakat, ada aja ribut. Mulai dari ngumpul kerja ribut, mau makan ribut, mau jalan ribut, mau ke mall ribut, semua ribut. Ada aja. Tapi kalau saling mengalah, saling mengisi itu enggak. Karena kita kawin sama istri atau suami itu orang lain kan. Itu kan orang lain. Memang orang dari mana? Dari kecil, ayo kita kawin. Nggak mungkin, itu orang lain. Nah, bagaimana orang lain, bukan pikiran lain, menyatu di dalam, hanya Tuhan menyatu. Makanya perkawinan itu saklek. Harus ada dimateraikan Tuhan. Lebih apalagi negara aja tahu, harus ada akte. Negara pun tahu supaya tidak liar. Sama dengan kita agama. Itu tidak, agama itu kacau.
Coba kalau dipisah, tidak. Tidak apa? Tidak mau. Tidak mau ponsel, tidak mau ikut-ikutan, tidak mau. Ya, tidak mau. Tapi kalau uang mau. Nggak bisa. Suka nggak suka, harus bersandar, harus mengaku dosa, harus semua untuk Tuhan. Jadi disambung supaya apa? Agama, supaya tidak kacau hidupmu. Itu dari itu aja bahasa Sangsekerta aja jelas. Apalagi kita bahasa firman. Jadi terpujilah, jangan lupa selalu. Makanya kita ke gereja ini kadang-kadang gagal fokus, gagal tujuan. Tujuan ke gereja itu kan, kita bergereja itu satu-satunya yang lembaga atau tempat untuk kita berbakti di gereja. Boleh nggak di rumah? Boleh. Makanya Tuhan itu kan bilang, masuk ke kamar, kunci, berdoa. Masuk ke kamar biasa kan kunci lagi berdoa. Tapi ini kita sebagai orang percaya wajib ke gereja. Memang keadaannya pandemi kita ikut pemerintah. Pemerintah itu kan wakil Tuhan. Bagaimana waktu pandemi, nggak apa-apa, nggak takut, nggak apa-apa pandemi, nggak apa-apa itu virus. Ya coba aja kamu ke gereja, paling juga mati. Tapi nggak, kita mau ikut. Jadi sekarang ini memang Jakarta aja baru dibuka 1. Kita bersyukur, makanya saya bilang kita suka. Dalam gereja apa tujuannya? 1, memuji Allah, bukan mencari berkat, mencari saya ke gereja supaya ada. Itu sudah gagal fokus. Pujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia yang punya kerajaan. Ya pokoknya kalau taat setia, Tuhan tidak mau kita terlantar. Kita berusaha, yakin, percaya, dagang yang benar, tidak bikin susah orang, tidak meracuni orang, otomatis diberkati. Orang tidak percaya Tuhan pun sampai sekarang di pandemi. Kenapa? Hujan, matahari itu adil, itu wahyu umum. Kita ini wahyu khusus loh. Ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Itu nggak dapat bagi orang yang wahyu umum. Nggak dapat. Kita ini wahyu khusus, namanya khusus. Kata khusus aja udah lah. Kita ini dipanggil, dipilih. Nah itu perlu. Kadang-kadang orang suka merusak diri karena tidak berguna. Belum tentu. Ya kan, karena apa? Pikiran dirasuk oleh iblis, dan iblis itu tidak mau kamu berhasil. Itu aja. Jadi kita tanamkan juga estafet kita kepada orang lain. Jadi puji sama kita. Terus apa? Rahmatnya. Rahmat itu, waduh. Kalau bicara rahmat itu rahim. Apalagi? Rahmat itu, rahim itu, bayi itu di perut ibu tuh nyaman banget. Rahim itu kan hangat, disusupi, apalagi ibunya sangat elus-elus. Kita juga pernah di rahim, nggak mungkin kita langsung, cuma Adam yang dari tanah liat, tapi ini kan kita turunannya, kita sudah Adam baru, Yesus Kristus, lewat orang tua. Makanya betul, hormati orang tua. Orang tua itu bejat, rusak. Kita jangan lihat sifatnya. Manusia tidak sempurna tuh. Jadi kita bicara rahim, nyaman. Kok pas lahir keluar dari rahim kenapa bayi nangis? 1, kaget, mukanya bapaknya kayak gitu. Enggak. Ya, memang itulah Tuhan kita itu, penuh rahmat, yang besar telah melahirkan kita kembali. Dari apa? Dari iri hati, kesombongan. Nanti sebentar kita bahas. Ini luar biasa. Ini makanya saya bilang ada waktu. Ini saya juga dari kemarin, dari pas tugas ini dari Pak Tanto, Patrick. Aduh, saya mah apa aja mau ngomong ini, sudah terlalu banyak. Jadi apa? Sekarang ini kalau nasihat mungkin kita nggak saling, karena kita pertama belum berkawan, ya kan? Belum sehati, artinya belum mengenal pribadi. Tapi kalau saling mendoakan pasti semua setuju. Dan kalau di Alkitab yang pinter ini kamu cari aja, saling menasihati, nggak ada. Coba Patrick buka di Alkitab yang pinter itu, nggak ada. Tapi kalau saling mendoakan cuma 1 di Yakobus itu. Marilah kita saling mendoakan. Kenapa? Supaya saling seia sekata dalam Tuhan. Pikirkan perkara di atas.
Oh, perkara saya nanti Tuhan yang kasih solusi. Apalagi di dunia luar, bukan negara kita, bos. Nggak gampang. Tapi nggak usah khawatir. Pokoknya saya bilang jangan ragu-ragu melangkah. Sudah melangkah basah kalau basah. Saya ini lahir juga dari merantau. Dari Manado ke Jakarta tuh celana pendek, uang pun nggak ada. Kok bisa hidup? Makanya ini kalau bilang terima kasih, sudah di atas terima kasih. Apa nih terima kasih nih? Di atas terima kasih apa? Sudah nggak tahu lah. Itu luar biasa. Thanksgiving, kalau bilang ada hari Thanksgiving, ya memang nih. Cuma jangan salah maksud dari Thanksgiving itu. Jangan mabuk-mabuk juga. Harusnya kan kamu seperti terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus jangan cuma sampai di Yesus. Yesus di Filipina banyak, tapi Kristus cuma dia. Jadi untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu? Coba pikirkan. Apa yang tidak binasa? Ya firman Allah. Apalagi? Tidak binasa. Yang lain binasa. Yesus tebus bukan barang yang fana loh. Ini luar biasa perkataan yang sangat dalam. Jadi kalau tidak binasa apa? Keselamatan itu. Kejarlah keselamatan takut dan gentar. Kita sudah takut dan gentar nggak? Kalau belum ya masih harus cari. Bukan kita ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Setiap hidup ini ada perjuangan, ada pertandingan. Artinya sebelum pertandingan masuk di ring, tentu kita latih badanin kita supaya siap. Nggak ada kita lemah lesu, beban berat, terus kita pikir sampai pertandingan. Ya KO lah kamu, belum bertanding sudah. Makanya ada orang bilang gini, aku nggak sanggup, aku nggak bisa sharing. Bukan itu, katakan Tuhan Roh Kudus mampukan. Saya ini tugaskan untuk sharing kebaikan Tuhan. Apa? Nggak masalah. Mau 5 menit. Kan Tuhan nggak bilang, kamu dikasih waktu 1 jam. Nggak ada. Tuhan nggak pernah bilang gitu. Mau satu iota pun kamu sampaikan Tuhan itu baik. Tuhan sudah kena. Kan Tuhan bilang, ketika kamu menghadapi suatu masalah, suatu tantangan, hambatan, Tuhan saya nggak sanggup. Udah, kamu maju. Aku yang berbicara melalui lidahmu. Nah, nanti juga ada lidah lagi bicara soal lidah. Di Yakobus nanti next kita bicara. Itu luar biasa juga. Jadi ingat, kita kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu? Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tidak dapat cemar. Mana bisa cemar? Ini paling penting karena kita tidak mau mencemarkan hidup kita, pribadi kita kepada hal yang tidak berguna. Memang hidup ini kan ada bebas. Bisa nggak, Patrick? Saya sudah nggak mau komsel, saya bebas, saya kepingin. Tapi karena kita nih takut dan gentar akan Tuhan firman, hati kita bergejolak. Nggak bisa, hidup kita ini harus dipenuhi. Supaya apa? Berkat itu bukan hanya berkat yang kita cari seperti jasmani, rohani. Percayalah, rohani. Ada orang bilang harus cari jasmani dulu baru rohani. Wah, tahu dia jual obat sehat. Dia jual vitamin, multivitamin supaya dia bilang jasmani dulu. Kan itu kan dibalik-balik. Rohani dulu. Kenapa? Ya orang cacat berarti nggak bisa ini dong. Nggak bisa katakan firman. Nah, kita baca aja Nick Fujiting itu. Orang nggak ada tangan kaki dia bisa menggemparkan banyak jiwa dimenangkan lewat dia. Kenapa? Tuhan mau pakai. Begitu juga, kita nanti ada masalah seperti Yusuf. Saya mau seperti Yusuf. Pertanyaan saya, mau nggak kamu masuk di lubang sumur? Mau nggak kamu jadi budak? Cara Tuhan, cara beda. Saya sama Patrick pribadi beda. Kamu Ibu Lani. Cara Tuhan untuk lewat pribadi kita masing-masing. Saya ini bukan ahlinya juga, bukan pastor yang jago. Saya ini semua belajar. Di dalam gereja ada tua muda itu sama. Ketika kita cerita soal kebenaran firman Allah, sama, semua butuh. Tapi kalau cerita bilang kekayaan, dia lebih kaya, atau dia lebih sukses, dia lebih lahir lebih dulu. Nah, tapi artinya Tuhan menyatukan satu kata. Carilah kerajaan lebih dahulu, maka semua akan ditambahkan. Ada orang cuma koma, cari dulu semua, nanti nggak bisa. Harus kebenaran bicara itu bayar harga, saya bilang tadi. Ya, jadi kita tidak dapat cemar dan kita tidak mau mencemari semua hubungan kita kepada
orang lain lewat kelakuan yang tidak benar. Ini paling bahaya, cuci otak, bahaya sekali. Kita tidak suka orang itu, kita bicara, akhirnya orang itu terpengaruh, akhirnya menjadi banyak hal yang akhirnya kita apa? Kalau sudah dosa, kita makin tanya, kamu berbuat ini. Semakin ditanya, semakin berbuat bohong. Lebih baik kita putuskan kita tidak mau mencemarkan hidup kita. Apalagi kita di luar, di dunia orang lain yang punya, ya kan? Tapi semua total itu, dunia itu tumpuan kakiku, tumpuan Tuhan Yesus, mau apa lagi? Makanya jangan sombong. Yang tidak dapat layu. Pernah layu nggak firman Allah? Kalau layu itu kamu yang layuin. Apalagi layu-layu, bencong-bencong, itu sudah nggak diterima. Jadi ini tidak dapat layu. Firman Allah dari dulu, sekarang, ke depan tetap sama. Makanya saya bilang, Tuhan Allah itu tidak pernah mati. Loh, pernah mati? Itu kan secara fisik, tapi secara roh tidak pernah mati. Kalau Tuhan kita mati, udah kita nggak mau Kristen. Mati, apa yang kita? Tapi salah ketika kita doa, Tuhan jawab. Doa itu bukan sekarang kan? Waktu Tuhan. Yakobus bilang, kamu berdoa, tapi kamu salah berdoa. Kenapa? Memuaskan dirimu. Kita selalu berdoa untuk kepentingan kerajaan surga. Wah, kalau bicara surga, namanya juga kerajaan surga. Kerajaan di Inggris aja begitu nyaman, dijaga. Mau ketemu ratu aja susah. Siapa? Sopo kamu? Mau ketemu siapa? Sopo? Tapi ini kan Tuhan kita yang tidak tadinya binasa, bisa ketemu Tuhan. Tuhan loh, tirai pun nggak langsung. Ya, cuma masuk kamar, kunci pintu, berdoa. Doa itu kan komunikasi sama Tuhan. Orang yang bergaul sama Tuhan, berarti dia pasti berdoa. Kalau orang cuma berdoa, belum tentu dia bergaul. Karena tadi Yakobus itu, kamu berdoa, tapi salah berdoa. Amin. Luar biasa ini, ya. Terus, ini sekarang ayat ke-5 dan 6. Baik, saya bacakan demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini firman ini menegurnya luar. Paling dalam nih Patrick. Ini, ini Petrus loh. Kok dia mengkhianati? Sadar. Makanya orang kalau berdosa udah salah, kok sadar, dia nggak mungkin berbuat dosa. Dia nggak mungkin bikin salah yang sama. Dia tidak jatuh di lubang yang sama. Kita ini orang Kristen bukan bodoh atau dibodohi. Kadang-kadang kalau dibodohi berarti bukan kita tidak mengenal Tuhan. Ada hikmat. Makanya ini luar biasa ini seorang yang bisa. Kenapa saya angkat Petrus? Melalui Paulus, Petrus kita ada pegang Alkitab loh. Mereka menginjil sampai Asia, pengorbanannya. Lewat penjajahan, bahkan kesulitan itu dari luar. Bangsa Romawi kalau tidak menjajah seluruh dunia ini, mana bisa firman? Kenapa? Harus pakai paspor? Capek deh. Saya ke Amerika belum tentu uang banyak deposit, tapi kalau dia nggak mau terima kenapa? Memang mau apa? Mau protes? Protes kemana? Bahasa Inggris aja nol, nggak bisa. Jadi karena penjajahan kadang-kadang kita, karena kesulitan, karena pandemi, kadang-kadang kita keluar jadi pemenang. Kenapa? Kita bisa surprise, kita bisa dagang, kita bisa ada aja. Tapi kalau kamu diam di rumah, nggak bergerak, Tuhan kasih inspirasi, kamu tidak kelola, ya nggak bisa. Apalagi saudara dan saya di luar negeri orang nih. Kalau saya di kampung nggak keluar, ya makan tidur sisa, bisa. Ntar juga mati, makan tidur, nggak ada kegiatan. Tapi ayo, ada kekuatan kita ini lebih. Kenapa kita sampai di negeri orang? Berarti kita extraordinary dari orang-orang yang biasa. Siapa yang beri kekuatan? Hanya Tuhan. Tuhan itu spesial. Kalau kita fokus, ya kalau bilang 90%
100% pikiran Tuhan, kamu sudah, ya. Ya nggak mungkin kita sempurna, ya. Selama kamu mau sempurna nggak bakal capek, nggak sampai-sampai. Dia yang sempurna, yang kesempurna datang, yang lain abal-abal pergi palsu. Kenapa kita berusaha tetap sempurna? Nggak bakal capek. Kita berguna, udah titik. Kalau kita berguna, mungkin saya nggak bisa sempurna Tuhan, tapi saya mau berguna. Berguna apa? Mau orang tua, mau teman, mau siapa aja pokoknya. Jadi kamu disukai orang seperti kisah, baca kisah di bahasa, kisah di kisah para rasul awal-awal. Orang Kristen disukai semua orang. Bisa nggak? Jangan dong. Itu tuh entar Patrick datang, jangan dia pengacau. Jangan, kalau dia tahu nih, kan sudah jadi nggak enak. Tapi kalau, Patrick datang, ini so dia itu mantap, saling, kan jadi senang. Padahal nggak ada urusan uang loh. Kita bicara bukan materi, tapi kehadiran itu membawa tau nggak? Kehangatan. Itulah Tuhan kita. Jadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kalau nggak ada, bagaimana Tuhan mau pelihara kalau imanmu nggak ada? Itu aja kebalikan. Kan pertanyaan kan jadi gini, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah kebalikan, jadi imanmu harus ada supaya ada kekuatan Allah. Jangan ngomong ada kekuatan imanmu cetek. Iman menghasilkan buah-buah roh. Catat, itu paling penting. Nanti baca sendiri. Galatia 5 tuh sama 1 Tesalonika. Udah baca itu aja. Itu ketika kamu hadapi, jangan mulai hari ini ke depan pasti beda. Dan harus beda. Bukan beda-bedain, beda. Beda sama beda-beda lain. Perkataan itu hati-hati. Ya, sementara kamu menantikan keselamatan, pasti milik kita lah. Semua orang apalagi pesawat, semua naik tuh minta keselamatan, Bo. Dia mau penjahat, dia mau pembunuh, tetap minta keselamatan. Ya. Nah bagi kita, apalagi kita spesial. Terus di mana? Di akhir zaman ini. Tapi kan zaman belum berakhir. Akhir zaman, kenapa? Memang karena sudah nyata perang, saudara lewat saudara, perang sama, sudah macam-macam lagi. Dunia gempa bumi kan sudah longsor, kan sudah nyata, Bapak. Artinya kejadian-kejadian seperti firman Allah katakan sudah terjadi. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Serahkan kekhawatiranmu. Kalau Matius bilang, jangan takut di Matius 5. Tapi kalau di Petrus, serahkan. Kalau serahkan apa? Ya kasih semua. Apa yang kamu khawatir? Ya saya ini ya Tuhan ini. Tapi ya itu. Serahkan ya berarti jadilah karena seperti cawan. Itu ya, Tuhan biasa. Jadi kalau kita sudah serahkan kekuatan, apa yang kita tahu kita sudah serahkan. Sekarang bagaimana ke depan? Kembali lagi, iman kita harus ditingkatkan, dipelihara, di-upgrade supaya apa? Pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis. Ada kekuatan Allah supaya kita bisa memenangkan di luar dari kehidupan kita. Siapa? Semua orang. Jadi, terus gimana hasilnya? Ya, gembira itu seperti ini. Berbahagialah atau blessing akan hal itu. Hal apa? Yaitu di atas tadi yang saya baca. Ayat 3, 4, 5, 6. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka. Buka cita itu bukan karena seperti di rumah duka. Hal-hal yang memang kita kadang-kadang kita lihat kok orang sudah dalam Tuhan, bahkan pelayanan, punya jemaat ribuan, kok bisa jatuh? Sedih. Apa yang dia belajar? Apa yang dasarnya dari orang tua? Makanya saya bilang tadi, segala sesuatu itu mulai dari home. Institusi paling kecil tapi pengaruhnya saling besar. Home, mulai dari rumah. Rumah tidak beres, jangan ngomong rumah lain, keluarga lain. Dan rumah itu ada keluarga, ada bapak, ada ibu. Tidak ada dua ibu, satu bapak, atau sebaliknya. Itu nonsen di luar pikiran kita aja nggak beres, apalagi Tuhan bilang ini nggak beres. Ada lain dia, keluarga itu lain, kelainan. Jadi ada bapak, ada ibu. Dari situ awal. Saya nggak punya anak. Tarik
saudara yang punya anak, nggak apa-apa. Tadi kan Anda bilang anak angkat sebenarnya. Tadi saya juga anak angkat Ibu Lani loh. Diangkat. Artinya apa? Kita mau sehati sepikir. Biarpun nggak satu rumah, ya masing-masing kita kelola. Home paling kecil adalah hati. Rumah Tuhan tuh hati, bos. Makanya orang merusak gereja, rumah Tuhan. Akibatnya apa? Dulu pernah gembala senior gereja, waktu dulu kejadian masih mereka yang sarung putih itu, jenggot itu, bakar-bakar gereja. Saya kan kemarin pelayanan juga, tahun berapa, 10 tahun lalu, ketika hamba Tuhan masih diizinkan mengisi sampai di Aceh. Ada kurang lebih 9 atau 7 apa gereja. Ketika dibakar, hamba Tuhan itu yang punya gereja, ya nggak masalah. Kamu bakar nanti tumbuh 1000. Memang bakar itu ada masalah, artinya dia harus bangun. Tapi ketika dia bakar, ada satu yang jahat, dia bilang, nggak apa-apa, kamu bakar. Ada kesaksian sehingga dia percaya itu Yesus. Orang yang bakar gereja itu tiap malam badannya panas, api panas. Itu Roh Kudus bekerja. Untuk apa? Kenapa Tuhan pakai Saulus jadi Paulus? Mumun itu license to kill zaman dulu. Itu James Bond belum ada, dia sudah dapat izin license to kill. Gila nggak? Luar biasa. Tuhan itu nggak pernah nggak tahu. Tuhan tahu. Dia akhirnya diputar balik. Cintanya bukan lagi mau sampai mati pun dia mau berkorban untuk Tuhan. Nah ini orang yang bakar gereja itu panas. Akhirnya dia masuk Kristen. Dia mengaku, waduh luar biasa. Tuhan kita hidup. Kalau orang lain ya iblis ya memang perlu dibakar, perlu diusir, memang sudah di. Tapi ini kalau pekerjaan Tuhan sudah nyambung ke orang itu, nggak bisa menghalangi. Sama kayak kita juga. Kita mau komsel, udah cinta akan komsel, pertemuan, bicara, meskipun betul Zoom, saya berbahagia juga. Berterima kasih orang pintar bisa ciptakan Zoom supaya kita tidak ada batas. Memang Tuhan tanpa batas. Kalau Tuhan dibatasi-batasi, ini bukan bagian Tuhan, Tuhan nggak tahu. Makin nggak tahu, kamu lebih nggak tahu. Apalagi nanti kalau udah sakit. Kalau kita ini semua cuma tadi kan saya bilang menumpang lagi jadi penumpang yang baik. Ketika kita end of the day, udah kita berkenan. Kau boleh ini seperti visinya gereja base pengangkatan. Sebelum menderita Tuhan sudah angkat. Itu luar biasa. Kayak Henok. Baik, jadi luar biasa nih, panjang banget ya. Tapi firman kekuatan Allah haruslah dalam firman Tuhan. Perlu kekuatan untuk memperoleh keselamatan yang telah tersedia di akhir zaman. Karena kita di akhir zaman ini tetap atau selalu ada dalam pencobaan, bahkan membuat iman kita bergejolak, tidak kuat dan sebagainya. Misalnya tawaran yang tidak jelas, kita sudah tahu-tahu itu mencelakakan, tapi kita terima. Seorang bapak, dia mencuri untuk anaknya. Itu benar, tapi bukan kebenaran. Akibatnya apa? Dia masuk penjara. Atau mungkin dia segala macam. Dia berbuat benar, tapi bukan kebenaran. Nah, kalau kelas kita ini bukan lagi benar, hidup dalam kebenaran. Nanti satu waktu lagi kita bahas lagi kebenaran itu apa. Wah, itu luar biasa. Perbuatan dan sebagainya. Sebab tidak salah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah bagi hidup saudara dan saya yang percaya. Iman kita bertumbuh terus. Sudah bilang bahkan ditulis akan masuk berbagai-bagai percobaan. Tidak enak berduka cita. Memang tidak enak. Siapa yang mau? Tapi Yakobus bilang, berbahagialah orang masuk dalam percobaan. Kenapa? Menimbulkan dia pengharapan. Dan memang emas itu harus dibakar. Yang saya bilang tadi, mau nggak seperti mau jadi Perdana Menteri? Ya harus masuk ini sumur dan itu jadi budak. Mau nggak? Coba cerita, nanti Patrick bisa tanya, Om, saya paling suka sekali kalau tanya orang sukses. Om, saya boleh tanya nggak, kenapa Om sukses dalam usaha? Mau tanya sejarahnya? Mungkin hutang piutang, dikejar orang, dikejar debt collector, tapi dia tidak pernah menyerah. Ya,
Dialah hidup, apalagi dia mengenal Tuhan. Rata-rata yang betul-betul bahagia, orang betul-betul bekerja dalam Tuhan, sukses karena hidup dalam Tuhan. Saya baru baca juga si siapa yang punya Bank Mayapada, si Sri Dato. Karena Tuhan dia ngakui, dia orang kaya loh, konglomerat loh. Biasanya orang kaya susah karena Tuhan. Oh, karena gua sekolah di Amerika, terus habisnya ambil S4 di Eropa, S5 di mana, bingung saya juga, sekolah terus. Ya, sukses. Tapi dia jarang bilang karena Tuhan. Tapi ini seorang, jadi termasuk panggilan. Nah, kita jangan juga ketinggalan. Kita sukses berumah tangga apa. Mungkin kita nggak sukses di Amerika. Tapi jangan lupa, kita masih ada keturunan anak, saudara. Kita nggak punya anak, ada saudara. Jangan patah semangat, jangan patah hati. Tuhan itu selalu bekerja. Roma 8:28. Ingat baik-baik. Tuh. Jadi, untuk apa akan masuk supaya masuk dalam ujian imanmu? Apa yang membuat kamu iman? Karena iman itu kadang-kadang ya tidak tahan godaan. Kamu masuk ini deh, jangan Kristen, jangan sebut-sebut nama Tuhan. Dari dulu Kisah Para Rasul itu udah kamu boleh bicara depan umum tapi jangan sebut nama Yesus Kristus. Tetap aja mau taat kepada manusia, taat pada Tuhan, kata Yakobus sama Yohanes, Petrus sama Yohanes. Harus apa? Imanmu apa nih? Ini sebagai nasihat juga saya bicara sama saudara saya sama nih. Tahan banting, tidak mudah menyerah. Amin. Tidak gampang diprovokasi, dihasut dan sebagainya, tidak bersungut-sungut dan sebagainya. Masih banyak. Fokus kepada kekuatan Allah. Tadi kan memelihara arah, karena apa? Iman tadi. Allah itu konstan, tidak suam-suam kuku. Kita kalau naik gunung, gasnya melulu naik turun. Yang menumpang mabuk, muntah-muntah. Kita konstan, naik terus. Pelan, nggak masalah. Gigi 1, gigi 2, tergantung cc-nya mobil. Ya kan? Kalau cc-nya 1000 ya bertahan aja, yang penting nyampe. Orang pertandingan kan lari itu kan ada cuma satu juara. Nggak ada semua, ada ikut 100 orang, semua juara. Yang panitia juga bingung. Pertama, satu, kehabisan hadiah. Kedua, yang nonton juga on, ya kan? Jadi cuma satu. Nah, kita sampai di akhirnya. Malah yang tertatik-tatik kakinya, saya pernah lihat video, udah luka, tapi dia berusaha sampai di finish. Itu ya justru dia pemenang. Panitia bilang bukan pemenang nomor 1 yang menang, yang terakhir dia paling menang. Kenapa? Dia mengakhiri pertandingan dengan selesai. Coba kalau kita udah deh yang Kristen gereja udah jangan sama, itu pendeta juga sama cari duit. Jangan sekali-sekali pikiran kita masuk. Jangan pernah orang bilang kosongkan pikiran. Jangan kosong. Siapa bilang kosong? 7 roh jahat masuk. Ingat, 7. Jangan pernah kosong. Pikiranmu terlalu bikin pikiran Kristus, hatinya Kristus. Jangan pernah kosong. Apalagi kosong paling berbahaya. Omong kosong. Hati kosong. Apalagi pokoknya kosong nggak enak. Dompet kosong fatal, bos. Kalau di merantau nggak ada yang bantu. Jadi yang ini paling saya juga merantau jangan sampai kosong aja. Kenapa? Anak ntar minta ini minta itu, coba di depan toko roti. Saya ini hamba Tuhan, tapi dompet saya kosong. Pak, maaf ya. Kencing bayar. Apabila kita dikuatkan, dimampukan, akan keluar sebagai bukti kemurnian imanmu. Nah ini, ya kenapa? Kok bilang murni? Karena kita sudah melalui ujian-ujian itu. Sudah disampaikan, sudah nggak ada tambah. Di Wahyu bilang, di firman ini, Alkitab ini ada yang berani menambah, akan mendapat malapetaka, mengurang malapetaka. Udah ikut aja firmannya. Buku kehidupan, nafas Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan tuh nggak pernah mati. Dia sampai sekarang hidup. Apa? Ya ini Alkitab ini. Memang ya dunia makin canggih, nggak apa-apa bawa di handphone. Masalahnya handphone itu ada foto-foto bugil. Kok bagaimana? Kacau juga nih. Oh saya nggak bikin produksi. Saya nggak ini. Teman yang kirim.
Sama aja. Gua mau hapus semakin banyak, aku juga bingung. Kadang-kadang nih alma mater atau kan kadang-kadang SMP, aduh jadul-jadul semua. Saya juga ya sudahlah. Kalau boleh ya itu ada teknologi itu dia kirim gambar tuh kita supaya mungkin Patrick tahu gambar tapi kita nggak bisa lihat berkabur ada supaya kita nggak menyita memori. Ada bagus juga itu. Jadi kemurnian iman kita tidak mudah dibodohi. Apalagi kita di luar negeri. Jangan sampai-sampai, oh sana enak, di sana ini. Tanya Tuhan dulu. Daud itu kalau nggak tanya Tuhan, Tuhan boleh maju nggak? Maju. Tuhan maju nggak? Jangan. Coba kamu maju. Kalah. Keselamatan jiwa roh. Bangsa Israel itu ada perbudakan, ditarik, dijajah. Kenapa? Sombong. Ini juga nih masalah paling berat. Ya, baru kamu ciptakan sesuatu, baru dapat kerjaan yang sudah sombong. Yang lain dibawa. Siapa bilang kamu di bawah ini, ada lain lebih di atas. Kurang di atas ada lagi. Kamu di bawah, ada lagi di bawah. Ya kan? Sukacita, maduka cita itu kan udah. Pikirkan perkara di atas. Ya. Tuhan itu baik. Hasilnya jadi sampai kapan? Sampai kapan itu ujian? Sampai Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Jadi kalau Tuhan Yesus ini kesempatan untuk mencari kebenaran firman Allah, sampaikan kebenaran. Orang kadang-kadang sudah ikut Tuhan. Kalau dia nggak mau, sudah. Kalau Roh Kudus nggak nyampe, udah biar kamu berbusa, rinso, tambah B29, nggak bisa. Tapi tugas kita sampaikan. Kalau boleh tarik sedikit, pelan-pelan. Kan tariknya itu kan pelan-pelan. Kalau langsung tarik kan nanti luka. Hasilkan ada hasilnya ada puji-pujian, ya kan? Dari ketika kamu mengakhiri dengan baik, ya kan? Tentu ada hadiah puji-pujian dari Tuhan. Bahkan Tuhan juga tidak mungkin tidak kenal kita. Karena apa? Kita pernah, ya kan? Atau bahkan sampai sekarang kita mau kerjasama dengan Tuhan. Jadi iman kita, pengharapan kita, kasih kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kembali, saya sampaikan juga nih, kadang-kadang kan kita ini punya kelebihan sampai kita berani mengatakan. Kita ada talenta atau karunia yang Tuhan kasih. Misalnya contoh, saya kalau masak apa beda dengan lain. Betul karena kita ada hobi dan kita juga bisa sehingga menghasilkan suatu pendapatan. Ingat, apa yang kita kerjakan, karunia itu namanya talenta atau karunia yang Tuhan kasih. Jangan lupa kembali ke dia, dari dia kembali ke dia. Itu karunia yang talenta yang Tuhan kasih. Yang kedua, kasih karunia. Kasih karunia itu nggak mungkin dari teman, bapak, nggak mungkin. Dari pendeta nggak mungkin. Pendeta itu cuma penyampaian hasil dari dia baca, dia belajar. Sama seperti saya juga belajar. Tapi semua butuhkan keselamatan. Dan keselamatan absolut dari Tuhan, bukan dari setan. Bisa beri rezeki kamu ke bawah pohon di sana juga bisa, tapi beda. Saya juga nggak ngomong itu, pokoknya beda lah. Tuhan kita Tuhan yang hidup, maka spesial. Kalau bilang martabak itu, kalau cuma martabak terus coklat nggak enak, tapi kalau spesial ada wijen segala macam pasti enak. Jadi kita spesial, jadi tertuju pada Tuhan. Jadi kasih karunia itu dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Supaya apa? Kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Seperti kan Roma 12, ibadahmu ibadah yang sejati. Terus mutlak, harga mati tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, iman kita sudah terpelihara terus, ya kan? Mulai kita ada pikirkan orang, memang kita nggak mau ya doa, namanya dia siapa, nama dia saudaramu siapa, nama temanmu siapa, doain. Nanti Tuhan bekerja salah sesuatu. Memang kadang-kadang Tuhan memenangkan itu orang melalui peristiwa yang bangkrut dulu, baru ini ada yang sakit dulu, disembuhkan macam-macam. Saya bilang tadi, aku sama Petrus segala macam beda. Tuhan tuh Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang punya segala-galanya.
Tuhan.